Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Yesus mual ningoluku si pangulu todiki ai dibunuh musuhku imahamateani pahon hangoluan alani hupuji ho tung maribu halido. Dalam masa Prapaskah ini, kita merenungkan perjalanan iman kita dengan Kristus, mengingat kematian yang tidak menguasai kita lagi. Melalui Yesus Kristus, kita dibebaskan dari kubur dan sekarang berada dalam terang Kristus. Kita menyalakan lilin pada minggu kelima masa Prapaskah, mengingat anugerah Allah yang membebaskan dan hidup baru yang datang dari kematian. Kita mengingat perjanjian yang lama dituliskan di atas batu dan perjanjian yang baru dituliskan dalam hati kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah dan Allah berjanji akan hidup kekal. Kita menyalakan lilin Prapaskah kelima mengingat janjinya. Marilah kita berdoa. Dalam hari-hari kami yang panjang, ya Allah, biarlah kami mengingat bahwa hidup baru dan hidup kekal datang setelah melewati kematian. Di dalam nama Yesus Kristus yang dengannya kami berjalan menuju salib, kami berdoa. Amin. Renungan hari ini diambil dari Yohanes 18 ayat 15 sampai 18, Yohanes 20 dan 25 sampai 27. Penyangkal Kristus. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Yohanes 18 ayat 17. Petrus tidak punya alasan khusus berada di halaman rumah imam besar. Yesus telah berkata kepada semua muridnya bagaimana hasil dari pengadilan terhadap dirinya. Tetapi Petrus ingin melihat sendiri, maka dia masuk ke halaman rumah dan menunggu bersama para penjaga dalam kegelapan menunggu hasil pengadilan. Petrus tidak dapat bersembunyi. Dia dikenali oleh seorang budak perempuan. Ketika berada di dekat api bersama para penjaga untuk menghangatkan tubuh, dan terakhir oleh saudara dari penjaga yang telinganya ditebas Petrus. Karena nyawanya terancam dan tidak ada jalan untuk melarikan diri, keberanian Petrus luluh dan ia bersumpah tidak mengenal Yesus dari Nazaret. Seberapa seringkah kita melakukan kesalahan seperti Petrus? Saat kita mengakui akan setia kepada Yesus, tapi di kesempatan berikutnya kita menyangkal Dia melalui perkataan dan tindakan kita. Kita lupa harga yang harus dibayarnya untuk membebaskan kita. Kokok ayam jantan mengingatkan Petrus kepada perkataan Yesus. Dengan malu dan sakit, dia mengingat nubuat Yesus. "Aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku." Dia keluar dan menangis penuh penyesalan. Kita juga memiliki kelemahan Petrus ini. Kita begitu percaya akan kekuatan kita, tetapi kita tersandung karena alasan ketakutan, tidak percaya dan menjaga diri sendiri. Tapi Yesus membayar penuh harga semua dosa-dosa penyangkalan kita, dan demi dirinya Dia membebaskan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, dengan malu kami mengaku betapa seringnya kami menyangkal-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami dan kuatkanlah kami dalam iman yang menyelamatkan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus, tolong ni rohani debata, dohot parsaurani todi mamandongani ita sasudena. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.